puskesmas. Informasi mengenai nama, alamat, dan wilayah cakupan puskesmas. Yang kedua, layanan kesehatan. Jenis layanan yang diberikan seperti konsultasi, pemeriksaan, dan pengobatan. Yang ketiga, data kunjungan. Jumlah pasien yang datang dirujuk dan ditangani beserta rincian lainnya. Yang keempat, informasi tambahan, data ketenagaan, persediaan obat, dan hal-hal penting lainnya. Baik, di sini saya membacakan tujuan laporan sensus harian. Yang pertama, dokumentasi layanan. Dokumentasi layanan mencatat berbagai jenis layanan kesehatan yang diberikan seperti pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi. Yang kedua, analisis kerja. Analisis kerja mengevaluasi tingkat kebutuhan dan pemanfaatan layanan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, perencanaan strategis. Perencanaan strategis menggunakan data untuk mengembangkan rencana dan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan komunitas. Keempat, itu adalah prosedur pengisian laporan sensus harian. Yang satu adalah pencatatan. Petugas mencatat setiap transaksi layanan kesehatan secara rinci. Yang kedua itu adalah rekapitulasi. Data dicatat dan dijumlahkan di akhir hari untuk laporan harian. Ketiga itu adalah verifikasi. Kepala puskesmas atau petugas lain memeriksa dan mengesahkan laporan. Keempat itu adalah pengiriman. Laporan dikirimkan ke Dinas Kesehatan sesuai jadwal dan prosedur. Nah, yang kelima ada analisis data laporan sensus harian. Terdiri menjadi tiga, yaitu satu, tren kunjungan, yang kedua, profil pasien, dan yang ketiga, kebutuhan layanan. Tren kunjungan adalah mengidentifikasikan pola jumlah pasien yang datang, termasuk peningkatan atau penurunan kunjungan. Yang kedua, profil pasien untuk mengetahui karakteristik pasien, umur, usia, jenis kelamin, dan wilayah asal. Yang ketiga ada kebutuhan layanan, mengevaluasi jenis layanan yang paling banyak dibutuhkan untuk pencernaan yang lebih baik. Akan laporan sensus harian, pemantauan, melihat tren dan kinerja puskesmas secara real time, pengambilan keputusan, menginformasikan proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pelaporan, menyediakan dan untuk pelaporan ke tingkat dinas kesehatan, peningkatan layanan, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau dioptimalkan. 7. Ada tantangan dalam penyusunan laporan sensus harian. Yang pertama, kelengkapan data, di mana memastikan semua transaksi layanan tercatat secara akurat. Yang kedua, beban kerja, di mana petugas harus membagi waktu antara memberikan layanan dan melaporkan aktivitas. Yang ketiga, infrastruktur teknologi, yaitu keterbatasan sistem pencatatan dan pelaporan elektronik yang efisien. Yang keempat, upaya peningkatan kualitas laporan sensus harian. Ada 3, yaitu pelatihan petugas, di mana memastikan pemahaman yang baik tentang prosedur pencatatan dan pelaporan. Yang kedua, digitalisasi sistem, di mana mengembangkan aplikasi atau sistem elektronik untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, koordinasi lintas sektoral, di mana membangun sinergi dengan dinas kesehatan untuk memperkuat sistem pelaporan. But there's nothing you can tell